Jadi kesimpulan, hukum talak melalui via WA atau via SMS sah hukumnya jika dilandaskan dalam dua hal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang bade tumaros. Jadi kumaha hukumna nalak hiji istri melalui WA atau melalui SMS. Terus anu kadua, kulantaran cenah sinyalna goreng, jadi eta si WA teh dikirim nate leuwih ti sakali. Gitu lebih ti sakali, 2 atau 3 kali cenah. Terus eta talakna jadina sabaraha hiji. Tah kitu meureun. Tangeunaan eta pertanyaan kusim kuring urang coba disimpulkeun jeung dijawab melalui atau ngagunakeun bahasa Indonesia supados kahartos kusadayana. Jadi kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, bagaimana sah atau tidak seorang lelaki yang mentalak istrinya melalui SMS atau melalui WA. Yang kedua, tadi dikatakan dikarenakan sinyalnya kurang bagus sehingga si lelaki itu mengirimkan WA-nya itu 1 kali, lebih daripada 1 kali, 2 sampai 3 kali misalkan. Nah, yang jadi pertanyaan, dalam ibarat tersebut talak yang jatuh itu berapa kali? Dikarenakan si lelaki mengirimnya lebih daripada 1 kali. Nah, dalam hal ini banyak sekali referensi yang menjelaskan tentang bagaimana hukumnya mentalak seorang istri melalui via SMS, via WA, atau mungkin ya kalau zaman dulu via surat-suratan lah. Nah, dalam hal ini banyak referensi yang bisa kita lihat, yang kita bisa ambil. Yang pertama bisa dari kitab I'anatul Thalibin, yang kedua bisa dari kitab Hasyiah Al-Jamal ala Syarhil Manhaj, yang ketiga bisa dari kitab Al-Muhadzab, bahkan bisa dari kitab Asna Al-Mathalib. Nah, yang saya akan ambil itu lebih spesifik, lebih detail itu melalui kitab I'anatul Thalibin. Dalam I'anatul Thalibin disebutkan far'un lau kataba syorihat tolaki au kinayatuhu walam yanwi iko atolaki palaguma lam yatalafad halal kitabati au ba'daha bisyori hama katabahu. Jadi dalam I'anatul Thalibin itu disebutkan, jika seorang laki-laki menuliskan kalimat talaknya secara sharih, jelas, kalau dalam bahasa Arab mungkin bahasanya tolak tuki wahidan misal, atau mungkin kalau dalam bahasa Sunda kuring nalak anjeun kalawan talak hiji, atau mungkin saya mentalakmu dengan talak 1. Intinya si lelaki menuliskan kalimat talaknya dengan sharih. Nah, untuk sahnya, syarat untuk sahnya talak tersebut dengan melalui via WA atau via SMS, itu dalam i'anah itu ada 2 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, harusnya ada niat dari si lelaki ketika dia menulis talak tersebut atau mengetik talak tersebut melalui ponselnya. Kenapa harus ada niat? Karena talak yang menggunakan WA, SMS, atau surat itu menjadi talak kinayah. Dikarenakan talak kinayah, yang mana kinayah itu harus ada niat daripada si pelaku. Jadi kinayah itu membutuhkan niat daripada si laki-laki. Artinya jika si lelaki ketika menulis talak tersebut memakai niat, maka jadi talaknya. Gitu. Jadi kalau misalkan si lelaki ketika menulis talak tersebut tidak memakai niat, tidak niat menjatuhkan talak kepada si istri, maka tidak jatuh talaknya. Jadi jika memakai niat maka jatuh talaknya. Jika tidak memakai niat maka tidak jatuh talaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus disertakan dengan qiraatul maktubah, membaca apa yang ditulis. Jadi ketika mengetik misalkan kuring nalak anjeun kalayan talak hiji, nah nya bari diomongkeun, nya bari ditulis.
disebutkan iya, diketik juga iya. Nah, maka ketika si lelaki mengetik atau menulis kalimat talak disertai dengan ucapan, juga disertai dengan niat, maka talak tersebut sah atau jadi. Atau talak tersebut terjadi. Bahkan dalam Asna al-Matolib itu kalimatnya lebih simpel kalau dalam Asna al-Matolib. Jadi kalimatnya kurang lebih katbut tolaki walau syorihan kinayatun walau minal ahrosi fa inna wabihi atolaku wako'a wa ilapala. Itu dalam Asna al-Matolib kalimatnya lebih simpel. Jadi kurang lebih artinya seperti ini. Jika talak itu dituliskan, walaupun talaknya talak syarih, maka talak tersebut menjadi talak kinayah. Nah, dikarenakan menjadi talak kinayah, maka fa inna wabihi atolaku, jika si lelaki meniati jatuh talak kepada si istri atau meniati talak kepada si istri, maka jatuh talaknya. Tetapi jika si lelaki itu tidak meniati jatuh talak kepada si istri, maka tidak jatuh talaknya. Jadi kesimpulan, hukum talak melalui via WA atau via SMS sah hukumnya jika dilandaskan dalam dua hal. Yang pertama, harusnya ada niat dari si suami. Sebab talak yang ditulis melalui media apapun atau talak yang melalui tulisan itu menjadi talak kinayah. Yang kedua, si lelaki ketika mengetik atau menulis kalimat talak tersebut harus disertai dengan ucapan. Jadi artinya sambil mengetik dia sambil membaca, atau setelah diketik lalu dibaca. Intinya ditulis iya, diucap pun iya. Nah, itu yang pertama. Jadi pertanyaan pertama, jadi hukumnya sah jika ada niat dan dibacakan oleh si suami. Kecuali bagi orang yang memang tidak bisa berbicara atau akhros. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya, lalu berapa talak yang terjadi jika si lelaki mengirimkannya lebih daripada satu kali? Nah, untuk hal itu, dikarenakan si lelaki mengirim SMS atau mengirim WA tersebut untuk supaya lebih cepat terkirim karena memang jaringannya tidak bagus, yaitu tetap talak yang terjadi adalah sesuai apa yang ia tuliskan. Jika ia menuliskannya talak satu, ya yang terjadi itu talaknya talak satu. Jika talak dua, ya talak dua. Adapun dia beberapa kali mengirimkan, itu bukan dia berniat untuk melakukan talak beberapa kali. Karena memang sinyalnya karena memang kurang bagus, jadi dia mengirimkan SMS atau mengirimkan WA tersebut itu beberapa kali. Jadi walaupun ada beberapa kali pengiriman, tetap itu dihitung satu kali pengiriman. Dan talak yang terjadi adalah talak yang sesuai dengan apa yang dituliskan oleh dia pada WA tersebut atau pada SMS tersebut. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.